Jadi sensus ekonomi adalah sebagai best practices di semua negara adalah untuk keperluan statistik, bukan untuk keperluan pajak. Mari tunjukkan bahwa mereka itu ada dan hadir di dalam ekonomi Indonesia dengan menyampaikan data saat disensus. Dengan demikian, pemerintah akan hadir untuk mereka. Pertaruhan besar dihadapi oleh Badan Pusat Statistik dengan tujuan untuk mengetahui potret ataupun wajah ekonomi secara real di lapangan melalui sensus ekonomi yang dilakukan sekali dalam 10 tahun. Maka tantangannya adalah bagaimana kemudian Badan Pusat Statistik melakukannya di lapangan. Bagaimana menjangkau sektor pelaku usaha besar, industri. Bagaimana menjangkau sektor UMKM. Dan bagaimana pula Kepala Badan Pusat Statistik memastikan bahwa sesungguhnya hasil dari sensus ini akan bisa diterima dan menjadi pijakan ke depan untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan pembangunan Indonesia. Saya Abraham Silaban. Kita akan telusuri sensus ekonomi 2006. Sehat, Bu? Baik, alhamdulillah. Ya, bagaimana wajah ekonomi Indonesia secara real terletak pada sensus ekonomi 2026 dan tanggung jawab ini harus terus dijalankan oleh nakodanya yaitu Bu Winnie. Bu Winnie tampaknya harus terus bekerja ya Bu ya. Iya. Untuk memastikan bahwa sensus ini berhasil ya Bu. Nah, maka dari itu Bu kami ingin mengetahui Bu bagaimana istirahat hari ini Bu, karena ini sekali dalam 10 tahun dan memastikan bagaimana potret ekonomi kita Bu. Betul. Jadi sensus ekonomi 2026 ini adalah sebenarnya kegiatan rutin 10 tahun sekali. Yang kalau kita ketahui setiap tahun yang berakhiran 6 itu BPS harus melakukan sensus ekonomi. Tentunya di tahun 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi sebagai hajat besar bangsa Indonesia karena ini adalah kesempatan emas kita semua untuk melakukan pendataan lengkap tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Ini nanti datanya bukan menjadi milik BPS, tetapi tentunya ini akan menjadi milik kita semua karena nanti yang mendapatkan manfaat dari sensus ekonomi tentunya pasti masyarakat. Mengapa? Dengan adanya data yang lengkap, data yang terkini, data yang akurat, begitu, yang mencerminkan gambaran denyut ekonomi dan seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia, pemerintah akan bisa menyiapkan kebijakan yang lebih tepat, kemudian suara dari masyarakat akan tercatat, ya, dan juga nanti apa yang memang tadinya tidak terlihat, sekarang menjadi terlihat oleh pemerintah sehingga pemerintah bisa menyiapkan intervensi untuk yang tadinya tidak terlihat. Bisa memapping kebutuhan masyarakat. Betul. Dan juga kan kita bisa melihat potensi ekonomi yang sedang berkembang. Kita bisa melihat aktivitas ekonomi sesuai fakta yang ada di lapangan. Tetapi syaratnya adalah masyarakat pada saat didata harus memberikan jawaban yang benar. Karena disitulah salah satu kunci keberhasilan dari sensus ekonomi adalah data yang kita kumpulkan harus akurat. Gitu. Ya, itu memang tugas yang nggak mudah ya Bu. Pastikan bahwa satu, jawaban itu memang adalah jawaban yang memang legit, benar, sebagaimana yang dijalankan. Kalau saya boleh menambahkan bahwa sensus ekonomi ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, negara lain juga melakukan hal yang sama. Karena negara lain juga melihat betapa pentingnya sensus ekonomi supaya mereka bisa melihat potret dan gambaran utuh dari ekonomi di negaranya. Misalnya sekarang yang sedang juga melakukan sensus ekonomi di negaranya adalah Malaysia. Tahun 2026 juga.
dia malah lebih sering melakukan sensus ekonomi 5 tahun sekali. Kita kan baru 10 tahun sekali ya. Kemudian yang berikutnya adalah Jepang. Jepang juga saat tahun 2026 ini sedang melakukan sensus ekonomi yang namanya adalah Economic Census for Business Activity. Kemudian negara lain yang sedang melakukan sensus ekonomi, Vietnam, dia namanya National Economic Census, bahkan Zimbabwe juga sedang melakukan sensus ekonomi yang pertama kali sejak negara itu berdiri, dan dia melakukannya di tahun 2026. Cina, negara sebesar itu juga sudah melakukan sensus ekonomi baru-baru ini, yaitu di tahun 2024. Karena negara Cina itu besar, dia mengerahkan 2,1 juta petugas sensus untuk melakukan pendataan menyeluruh. Nah, Indonesia tentunya saat ini dengan time frame kita mulai Juni sampai dengan Agustus kan, kami mengerahkan sekitar 251.000 petugas sensus se-Indonesia gitu. Dan kami dengar targetnya 40 juta pelaku usaha ya Bu ya, lebih dari 90 juta kelompok rumah tangga yang akan sensus ya Bu ya. Iya. Nah ini mengenai indikator keberhasilan Bu, saya harus ke sana karena sudah disinggung Bu. Apa indikatornya Bu? Keberhasilan sensus itu ada 2 Pak. Satu, tidak ada yang terlewat tercatat. Sensus Karena respon rate berarti ya? Iya, jadi namanya sensus itu kan pendataan menyeluruh, bukan sampel. Jadi ada 2 indikator keberhasilan sensus ekonomi itu. Satu, tidak ada yang terlewat tercatat, dan yang kedua, datanya yang dikumpulkan ini akurat Pak. Nah itu yang menunjukkan keberhasilannya. Mengenai jumlah tadi kan, itu kan yang kami sampaikan di awal masih berupa indikatif atau kita sebutnya sebagai prelis Pak. Di lapangan kan akan menyesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan nanti. Apakah nanti jumlah persisnya 39 juta atau 45 juta, mari kita lihat dari hasil sensus ini. Karena nanti akan terlihat mana yang sudah tutup, karena tapi sebelumnya ada terdaftar, misalnya di dalam data awal kami, dan ada banyak kemungkinan juga nanti ada usaha-usaha baru yang memang ada di lapangan, dan itu akan kita catat. Sehingga selalu saya pesankan kepada seluruh petugas sensus di Indonesia, jangan ada yang terlewat tercatat, dan yang kedua datanya harus akurat. Oke, tentu 2016 silam dengan tahun ini berbeda ya Bu ya? Iya, tantangannya ya Bu ya? Beda sekali. Oke, sudah di mapping oleh BPS seperti apa Bu? Pertama tentunya mungkin variasi aktivitas ekonominya jauh lebih kompleks sekarang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Kita tahu bahwa di tahun 2006 itu aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital kan belum semasif sekarang. Jadi misalnya seperti penjualan melalui platform online atau e-commerce misalnya, itu belum semasif sekarang lah gitu di tahun 2016 silam. Lalu kemudian sekarang kan sudah banyak pekerja jenis-jenis usaha yang memang dilakukan melalui platform online, misalnya seperti konsultasi dokter melalui online gitu kan. Lalu kemudian nanti ada jasa-jasa ekonomi kreatif seperti yang kemarin kami juga meluncurkan sensus ekonomi bersama Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan Pak Menko PM yang juga mengajak partisipasi pelaku usaha ekonomi kreatif supaya mereka jangan terlewat tercatat, supaya nanti kebijakan ekonomi kreatifnya akan menjadi lebih tepat sasaran. Nah tentu ketika kemudian disebutkan tadi variabel-variabel tadi, perlu metode yang disesuaikan ya Bu ya. Bagaimana memastikan bahwa mereka ini benar-benar terjangkau, benar-benar mampu untuk di reach oleh petugas sensus? Ya, pertama kami kolaborasi dengan berbagai pihak. BPS itu baik BPS pusat ataupun BPS di daerah, itu kami menggaungkan kolaborasi tanpa henti dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta maupun asosiasi ataupun masyarakat. Nah, kemudian juga kita merapat ke misalnya seperti kelompok-kelompok masyarakat, PKK, lalu RW, RT gitu juga dilakukan oleh BPS daerah dan petugas lapangan.
Yang berikutnya adalah kami juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian, salah satunya untuk meningkatkan engagement ataupun ownership kepemilikan sensus ini dari para kepala daerah. Telah diterbitkan surat edaran bersama Bapak Menteri Dalam Negeri bersama dengan Kepala BPS itu juga untuk membuat kebersamaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal sensus ekonomi ini. Banyak hal-hal kolaborasi yang kami lakukan. Dari segi teknologi nih Mas Abraham, kami juga melakukan adaptasi terhadap cara kita melakukan pencacahan. Kuesioner kami lakukan dengan 3 jenis. Satu, kami lakukan yang disebut dengan web-based questionnaire atau questionnaire online. Jadi questionnaire online kami sediakan, ini terutama untuk para pelaku usaha besar ataupun nanti masyarakat yang ingin mengisi secara mandiri. Ini kami siapkan questionnaire online sehingga petugas hanya nanti datang menanyakan sudah diisi atau belum. Kemudian nanti dicek kualitasnya secara online dan nanti tinggal geotagging saja dan kemudian nanti ditempel stiker sudah di sensus. Tetapi kalau yang pada umumnya kami sekarang melakukan juga dengan menggunakan questionnaire digital. Artinya questionnaire yang terinstall di dalam HP atau gadgetnya para petugas sensus itu kita sebut dengan questionnaire digital. Tetapi bagi daerah remote ataupun misalnya ada kesulitan tertentu, kami tetap menyediakan questionnaire cetak atau yang dengan menggunakan kertas begitu. Satu hal lagi, kalau ada pertanyaan dari para responden atau masyarakat terkait dengan apa sih itu sensus, kami juga menyediakan call center WhatsApp, nomornya 0815 1126 2026. Nah, ini penting sih, karena jangan sampai yang hadir disangkanya siapa gitu. Betul. Kan perlu untuk meng-cross check apakah sesungguhnya memang ini adalah petugas sensus yang langsung datang dari rumah ke rumah. Nah, kalau itu beda lagi caranya. Cara mengeceknya itu adalah dengan QR code di dalam ID card ya. Jadi petugas sensus itu ada 3 ciri utama. Pertama adalah dia pasti memakai rompi, rompi petugas sensus ekonomi yang berwarna hitam dengan strip orange, ada tanda sensus ekonomi dan juga ada tanda logo BPS. Kemudian yang kedua, dia pasti membawa ID, ID petugas sensus yang dilengkapi dengan QR code. Nah, kalau nanti para responden khawatir untuk juga mengetahui lebih lanjut siapa dia, apakah petugas itu petugas sensus yang benar atau tidak, tinggal di-scan saja QR code-nya. Nanti akan langsung terkoneksi dengan server kami dan bisa memberikan informasi secara lengkap tentang petugas sensusnya ini terdaftar atau tidak di dalam server BPS. Dan yang ketiga, pastinya mereka membawa surat tugas. Jadi yang 3 sekali lagi pakai rompi, ID card dilengkapi dengan QR code, dan ketiga ada surat tugas resmi. Ada surat tugas resmi. Tapi kan ada aja tetap yang akan bertanya-tanya dan bercuriga karena jangan sampai ini dimanfaatkan sebagai modus kejahatan. Bu ini, apakah kemudian petugas lingkungan yang ada di sekitar juga dilibatkan dalam proses ini? Sebelum masuk terutama ke perumahan atau daerah rumah tinggal tertentu, petugas biasanya berkoordinasi dengan RW dan RT setempat. Kalau misalnya untuk kawasan pemukiman rumah vertikal gitu ya, itu biasanya mereka mendapatkan izin dari pengelola dari unit vertikal tersebut. Dan tentunya bagi masyarakat yang ingin, ini kami sedang siapkan yang ingin untuk mengisi secara mandiri, kami akan siapkan questionnaire online sehingga mereka akan lebih yakin bahwa data mereka akan terjaga kerahasiaannya. Yang jelas bahwa kami dilindungi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Statistik, bahwa BPS harus menjaga kerahasiaan data yang diberikan oleh para responden.